Ibu, aku ingin pulang. Ibu, apa kabar, Bu? Ibu baik-baik saja kan di sana? Semoga saja ibu juga bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kekurangan suatu apapun, Bu. Pun di sini aku sedang baik-baik saja. Meski hatiku tengah terkoyak-koyak rindu. Ya, rindu untuk memelukmu seperti dulu sebelum waktu memisahkan kita. Bu, lama nian rasanya tak memelukmu untuk melabuhkan segala gundah ini. Mengapa kita tak ditakdirkan untuk bisa selalu bersama, melainkan dipisahkan oleh bentangan samudra? Usiaku tak lagi muda, Bu. Aku rindu menikmati waktu seperti usiaku bersamamu, sebelum aku memutuskan untuk pergi merantau. Aku ingin kembali ke masa itu, Bu. Masa-masa belum ada beban di pundakku. Sungguh, Bu, aku menyesal memilih jalan itu. Jalan yang ternyata memisahkan kita hingga saat ini. Aku pernah ingin pulang, Bu. Pulang pada pelukanmu. Tapi aku malu. Aku belum bisa menjadi apa-apa. Aku takut menjadi beban di pundakmu. Dan aku memilih diam. Aku terlalu lemah, Bu, untuk mengakui bahwa aku telah kalah. Kalah melawan egoku. Dan hingga kini aku masih belum menjadi apa-apa. Hanya seonggok daging yang semakin mengering. Bahkan berulang pun seakan tak lagi kuasa untuk menopang. Aku berusaha untuk bertahan, Bu. Bertahan dengan keakuanku. Ini sakit, Bu. Sungguh sangat sakit. Sampai kapan, Bu, harus bertahan dengan perpisahan ini? Sementara kita semakin menua. Akankah kita masih saling memeluk? Akankah kita masih bisa saling memeluk? Memecah kerinduan, Bu. Ibu, pinjamkan aku kesabaranmu, Bu. Hingga aku bisa menuntaskan semua rindu ini. Tapi, Bu, andai waktu itu tak pernah tiba, maka ridhoilah hidup dan kehidupanku, Bu. Biarkan air mata ini menjadi saksi atas segala gelora yang mendera. Bantu aku mengucap semoga, Bu. Kiranya kita bisa bersua memutus jarak dan waktu. Segera, Bu, sebelum waktu menjadikan semuanya sebagai masa lalu dan namaku terukir di patok batu dan tersapu waktu. Ibu, bukankah ibu selalu menasehatiku? Kelak jika waktunya bertemu, maka kita akan bertemu. Tapi, Bu, kapan waktu itu akan tiba? Berapa hari lagi? Berapa minggu lagi? Berapa bulan lagi? Berapa tahun lagi, Bu? Sementara kita tak bisa menduga hingga kapan kita akan tetap ada. Bu, sekali lagi, jika kesempatan itu tak berpihak kepadaku, maka ridhoilah aku, Bu. Semoga kelak kita bisa saling memeluk dan melepas rindu. Sungguh, Bu, aku sungguh lelah meski aku belum kalah dan menyerah. Aku ingin pulang, Bu. Aku ingin pulang, menghambur dalam peluk. Sejenak saja, Bu, sebelum kepulangan terakhirku. Meski aku tak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Peluk aku, Bu, peluk aku sejenak saja, agar rindu ini tak berujung pilu. Corona, guru, wali murid, pelajar daerah terpencil. Corona, sejak kehadirannya yang menggemparkan dunia, hingga saat ini dia masih meraja. Menebar kecemasan, kepanikan, ketakutan, aroma kematian di seluruh dunia. Pemerintah terus berupaya melakukan berbagai pencegahan,
juga penanganan dengan berbagai kebijakan dan tindakan di lapangan. Namun, corona belum berakhir, masih meniupkan aroma ketakutan. Corona telah merebut kebebasan. Ia membatasi segala aktivitas manusia dalam berbagai aspek, pendidikan, perekonomian, peribadatan. Ia pun merebut kebahagiaan dan keceriaan serta mengubah kebiasaan. Mudik lebaran dibatasi, bahkan dilarang. Perantau sulit untuk pulang kampung. Sekolah-sekolah tutup, menjadi gedung-gedung mati tak berpenghuni. Sebagian menjadi tak terawat, sebagian ditumbuhi semut. Guru serba salah, sekolah tutup, KBM harus tetap berjalan. Daring tak maksimal, internet menjadi kendala. Tak semua pelajar memiliki gadget. Ada gadget, tak ada kuota internet. Materi banyak tak terserap. Lebih-lebih di sekolah dasar pada tingkat terendah. Gadget alih-alih untuk belajar daring, justru ramai bermain game. Pelajar tak lagi kenal teman sekelasnya, sebab tak pernah jumpa. Grup-grup belajar daring untuk siswa, isinya emak-emak. Emaknya sibuk belajar, anak-anaknya memilih bermain. Wali murid menjadi guru formal untuk anak-anaknya, dipaksa belajar lagi untuk anak-anaknya. Lebih-lebih jika anak-anaknya masih SD, 100% yang belajar adalah emaknya. Anak-anaknya juga sibuk, sebagian sibuk bermain. Teriakan emak lebih nyaring dari tangis anaknya yang menolak untuk belajar. Yang anaknya di sekolah menengah lebih nyaman, anak-anaknya sudah mandiri. Tapi emak-emak seringkali kewalahan belikan paket internet. Kerjaan rumah pun banyak terbengkalai. Wajar jika si emak naik darah. Tapi apalah daya, pendidikan anak di atas segalanya. Semoga segala coba ini segera berakhir dan aktivitas kembali seperti sedia kala. Pelajar kehilangan gairah. Lebih-lebih yang masih di sekolah dasar. Belajar di rumah berbeda dengan di sekolah. Di rumah belajar bergantung pada mood dan suara emak. Tak ada teman untuk bertukar pikiran. Tak ada teman sekadar berbagi cerita. Yang ada adalah kesepian dan kesendirian. Kapan bisa sekolah lagi? Angkatan kemarin tak ada ujian nasional. Tak ada perpisahan. Angkatan sekarang kabarnya masih sama. Tak ada ujian nasional. Bahkan hampir 2 semester KBM tak diizinkan tatap muka. Ke sekolah sekadar mengambil dan mengumpul tugas. Itu pun waktunya terbatas. Daerah terpencil. Di kota belajar daring tak menjadi masalah selama ada gadget dan kuota internet. Tapi tidak untuk di daerah terpencil. Meski gadget keluaran terbaru tak menjamin belajar daring bisa terlaksana. Sebab jaringan internet masih menjadi kendala. Guru tak bisa mengajar sebab jaringan internet tidak ada. Pun dengan pelajar, mereka tak bisa mendapat materi. Sementara tatap muka tak diperkenankan. Bahkan kelompok belajar pun tak diizinkan. Semua karena corona yang semakin menggila. Guru, wali murid, pelajar. Andai corona tak kunjung pulang, semoga solusi segera datang agar KBM kembali berjalan. Dan tak ada lagi yang saling menyalahkan. Protokol kesehatan telah kami laksanakan, vaksinasi sedang berjalan, semoga harapan kembali datang. Kepanikan, ketakutan, dan keresahan segera hilang. Kami semua rindu berkegiatan. Satrio Piningit, apakah dia Al-Mahdi?
8 abad yang lalu, Jayabaya telah meramalkan perihal kehadiran sosok Satrio Piningit, seorang ratu adil yang akan memimpin dunia. Akankah dia benar-benar dilahirkan di zaman ini, ataukah dia sudah lahir? Semuanya masih teka-teki. Banyak yang mengatakan dia telah hadir, tapi belum terbukti. Keadilan masih saja menjadi permasalahan. Keadilan masih saja dipertanyakan. Sebab seringkali keadilan itu menjadi relatif, bergantung pada selera, dan hanya keadilan Tuhan yang benar-benar adil. Lantas, sudahkah Tuhan benar-benar mengutus Satrio Piningit seperti yang diramalkan oleh Jayabaya? Di mana dia sekarang? Mengapa keadilan masih sulit ditemukan? Bukankah dia adalah pemimpin yang adil dan bijaksana? Apakah Satrio Piningit adalah Al-Mahdi, sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad dalam hadisnya? Jika usia dunia sudah tidak tersisa lagi, kecuali tinggal sehari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari tersebut sehingga orang yang saleh dan ahlul baitku bangkit. Dia akan memenuhi dunia dengan keadilan, sebagaimana dunia telah dipenuhi oleh kezaliman dan kelaliman. Beliau pun bersabda, akan muncul di masa akhir umatku seorang yang diberikan petunjuk atau Al-Mahdi, yang pada masa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hujan kebaikan. Bumi mengeluarkan tanaman-tanamannya. Harta akan dibagikan secara merata. Binatang ternak melimpah dan umat menjadi mulia. Dia akan hidup selama 7 atau 8, yaitu musim haji. Al-Mahdi bukanlah sebuah nama. Al-Mahdi adalah julukan yang berarti orang yang mendapat hidayah. Namanya mirip dengan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan nama ayahnya. Al-Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad. Dahinya lebar dan hidungnya mancung. Al-Mahdi bertugas memberikan kemakmuran dan kejayaan bagi umat manusia. Cukuplah kita mengimani kehadirannya hingga Allah tunjukkan kebenarannya. Lantas siapakah Satrio Piningit? Apakah dia adalah Al-Mahdi? Siapa nama aslinya? Jika bernama Muhammad bin Abdullah, bisa saja ialah Al-Mahdi. Tapi tidak, Satrio Piningit bukanlah Al-Mahdi. Sebab Satrio Piningit diramalkan sebagai dewa berbadan manusia. Berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Dalam jangka Jayabaya, dikatakan Satrio Piningit adalah dewa. Jelas ia bukan Al-Mahdi. Apakah ramalan itu akan benar-benar wujud? Ramalan adalah ramalan, tak ada kewajiban untuk mempercayainya. Cukuplah imani apa yang tertulis dalam kitab yang kita yakini. Dan semoga keadilan, kebijaksanaan, kemakmuran, kesejahteraan dan kejayaan itu akan segera tiba. Dan semoga kita selalu dalam ridho dan kasih sayang. Negeri ini adalah negeri ironi. Hutannya luas, paru-paru dunia katanya. Tapi siapa pemilik sejati hutan kita? Tanyakan itu kepada orang rimba yang selalu di pihak korban. Jika berhadapan dengan gurita pengusaha hutan,
Atau tanyakan kepada nenek renta yang dihukum karena 7 batang kayu yang ia sendiri tak sanggup mengangkatnya. Siapa pemilik hutan kita? Tanyakan pada para cukong pembalakan yang dilindungi barisan preman dan aparat keamanan. Negeri ini adalah negeri ironi. Lautnya kaya, jutaan ton ikan beranak pinak di dalamnya. Tapi siapa yang menikmatinya? Tanyakan itu pada nelayan papa yang terombang-ambing di samudra, terseret ombak menyabung nyawa demi hasil tak seberapa. Siapa penikmat laut kita? Tanyakan itu kepada nelayan mancanegara yang leluasa mengeruk isi laut kita, sementara kita hanya bisa ternganga, tak bisa apa-apa. Negeri ini adalah negeri ironi, di mana gedung sekolah bobrok dan hancur, sementara di dekatnya berdiri rumah mewah sang gubernur. Negeri ini adalah negeri ironi, yang keburukannya tak habis ditulis, tapi tetap ku cinta hingga darahku habis. Negeriku yang hilang. Aku merindukan debur ombak yang saling berpautan puisi. Dari benturan-benturan gelombang ombak yang mendayu di tengah menuju tepi. Mengikis keras karang di bibir pantai. Yang kerap berdiri tegap melambangkan sebuah ego. Aku merindukan itu dari negeriku. Kemudian aku ingin melihat hijau kesejukan dari segala penjuru mataku saat mengitari udara. Tiada lagi saling berlarian asap-asap penyumpal napas. Tak ada lagi bising buas terobong dari sebuah pabrik yang menyeka cakrawalaku. Hingga mampu membuat sebentuk rumah yang menjadikannya awan. Kini aku sukar menemukan pelangiku di Mega. Katulistiwaku sudah tua. Menua hingga kerap terbatuk-batuk saat menyongsong satu penuh putaran hari. Entah apa yang akan mereka temui di masa depan. Para anak-anakku, puluhan cucu-cucuku nantinya. Aku rasa keindahan negeri akan hilang saat mereka membuka matanya. Di hari pertama mereka dilahirkan ke bumi. Kalian tahu apa yang akan terjadi berikutnya? Apa kalian paham apa yang sudah tercemari? Apa memang kalian mengerti dengan apa yang telah hilang? Negeriku, di mana kau? Yang menjadi sebuah rumah yang paling nyaman. Bangsaku, kemana kau yang selalu diceritakan oleh buyutku yang katanya kau indah, kau megah. Kau dahsyat dan kau ialah surganya bumi. Aku rasa negeriku telah hilang. Lenyap dengan kemajuan ciptaan manusia-manusia yang tidak lagi mengingat apa yang dia injak, apa yang dia pijak. Sebuah negeri yang membesarkan mereka, mengajarkan mereka, mereka lupakan dengan menggantinya, menjadikannya sebuah karya tandingan Tuhan. Sukarlah harta kita, gemerlapan yang menjadi ibu. Dari segala pulang, kini lebur tanpa sisa. Negeriku yang aku kenal, aku merindukan segala ucap buyutku tentang kau.